Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan memperbaiki water heater merek Modena di daerah Kodamar, Jakarta Utara. Kata pemiliknya, water heater ini tidak mengeluarkan air dan tidak panas. Nanti akan kita cek dan akan kita perbaiki water heaternya. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bongkar. Untuk bisa memperbaiki water heater ini, kita harus membuka beberapa baut yang mengikat cover water heater ini. Setelah baut-bautnya tadi dilepas, maka bisa terlihat bagian dalam dari mesin water heaternya. Nah, ini adalah mesin water heaternya, dan ini terdapat sarang tawon mungkin ya, atau sarang semut. Nah, ini kemungkinan sudah lama sekali nggak pernah dipakai sampai ada sarang tawonnya seperti itu. Nah, ini akan kita perbaiki. Pertama-tama kita lepas dulu kabel ke pemantik, lalu setelah itu kita bongkar elektrik modulnya. Setelah elektrik modulnya, sekarang kita lepas baut yang untuk ke mesinnya. Setelah itu kita bongkar ini solenoidnya. Kita lepas solenoidnya. Di sini ada dua baut yang harus kita lepas. Setelah solenoid terlepas, lalu kita lepaskan mesinnya dengan cara kita buka baut yang ke arah selang air. Setelah itu kita lepas seperti ini. Nah, ini sudah kosong mesinnya. Setelah itu kita lepas kembali baut ke pipa water inlet. Nah, di sini kita akan membuka membrannya dan akan kita cek daleman membrannya. Nah, di sini terdapat 4 baut yang harus kita buka. Nah, di dalam sini itu ada yang namanya membran atau karet membran. Nah, membran ini berfungsi untuk menekan tuas. Nah, ini ternyata di sini banyak sekali lumut atau kotoran di lubang ini. Nah, bisa kita lihat ini kotorannya seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan air tidak bisa keluar karena air tidak masuk ke dalam saluran water inlet. Nah, jadi kotoran-kotoran inilah yang harus dibersihkan dulu. Setelah itu bagian membrannya. Nah, ini adalah membran. Nah, di dalam sini juga kita bongkar. Di sini terdapat banyak sekali lumut ya, kotoran. Nah, ini yang menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam water inlet, sehingga nah, ini bisa kita lihat banyak sekali kotorannya atau lumut-lumut yang tadi sudah kita korek. Nah, ini setelah kita bersihkan semuanya sampai tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menyumbat pada saluran membrannya ini. Setelah tadi kita bersihkan, sekarang kita pasang kembali per dan pinnya. Nah, ini pernya kita pasang di sini, lalu nanti kita tekan. Pernya kita tekan seperti ini. Setelah itu kita pasang pin yang putih tadi
ya. Nah, ini pinnya kita pasang. Nah, di dalam situ ada kayak semacam tuas. Nah, setelah terpasang itu akan seperti ini. Jadi si air nanti akan mendorong ke dalam membran. Setelah itu kita pasang kembali membrannya. Ya, jangan sampai salah untuk pemasangan membrannya. Lalu kita tutup dengan covernya dan kita pasang semua baut-bautnya. Nah, di sini ada 4 baut yang harus dipasang dan kita kencangkan. Kalau ini sampai tidak kencang, ini nanti akan keluar air dari sela-sela ini. Nah, ini harus benar-benar kencang dan kita pastikan tidak ada kebocoran. Setelah itu kita pasang kembali pipa water inletnya. Nah, ini cara pasangnya seperti itu, lalu dikencangkan menggunakan kunci Inggris. Nah, ini pun harus kencang supaya tidak bocor. Setelah semuanya terpasang, lalu kita pasang kembali mesin dan tungkunya. Pemasangannya seperti ini ya. Setelah itu sambungan pipa kita pasang kembali dan kita kencangkan. Nah, ini harus benar-benar kencang supaya tidak bocor airnya. Sekarang kita pasangkan kembali baut-baut untuk pengikat mesinnya. Nah, ini baut-bautnya kita pasangkan kembali supaya saluran-saluran air dan tungkunya terikat kencang. Setelah itu kita pasang selenoid. Nah, ini masang selenoidnya seperti ini. Ada 2 baut yang harus kita pasang. Nah, selenoid ini berfungsi sebagai pintu untuk gas masuk ke dalam mesin. Nah, ini kalau selenoidnya kendor pemasangannya, maka gas akan keluar dari selenoid ini. Nah, ini adalah elektrik modul yang lama yang sudah rusak dan akan kita ganti dengan modul yang baru. Nah, ini elektrik modul yang baru yang akan kita pasang ke mesinnya supaya mesin water heater ini berfungsi kembali. Sekarang kita pasang baut-baut untuk mengencangkan modulnya. Setelah itu ini ada kabel oranye, yaitu kabel ground yang harus kita pasang. Nah, ini kita pasang untuk kabel selenoid dan ke kabel switch. Setelah itu kita pasang kabel untuk ke sensor. Nah, untuk pemasangan ini jangan salah ya. Untuk sensor itu jarumnya yang panjang. Nah, ini untuk pemantik. Di sini tuh ada tulisan HP1 atau HP2. Nah, kabelnya kita pasang ke pemantik. Nah, pemantik ini lebih pendek dia jarumnya. Lalu kita pasang baterainya. Ini tempat baterainya, dan kita pasang juga kabel-kabelnya. Nah, untuk kabel ini jangan sampai salah pasang juga ya. Yang kuning ini harus ke plus, yang hitamnya ke minus. Setelah itu kita kencangkan baut-bautnya.
Di sini ada 2 baut yang harus kita kencangkan. Untuk pemasangan baterai pun jangan salah ya, min dan plusnya. Yuk, sekarang kita cek secara manual. Nah, begini cara cek manualnya. Kalau sudah bunyi dan pemantik sudah memercikan api, ini bisa dipastikan water heaternya akan berfungsi kembali. Sekarang kita cek menggunakan gas, dan api pun sudah keluar dari tungkunya. Bisa kita lihat apinya tadi keluar. Sekarang kita tes menggunakan air. Ya, digunakan air ini api sudah menyala. Bisa kita lihat di sini api sudah besar sekali ya. Dan water heater pun sudah berfungsi kembali. Nah, di sini bisa kita lihat api sudah menyala dan tadi pun pemantik memercikan apinya bagus sekali. Begitulah cara memperbaiki water heater Modena yang airnya tidak keluar dan tidak panas. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Untuk Anda yang mempunyai water heater yang rusak, silahkan menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Kami akan dengan senang hati membantu Anda semua. Jangan lupa juga tonton video kita yang lainnya ya.